Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Saya akan membuat video mengenai bagaimana saya mencari materi ENFA ke NFA. Jadi di sini ada arsip materi tahun lalu. NFA dengan epsilon move atau ENFA. Definisi: pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan secara seketika, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon atau MT. Nah, ada NFA dengan epsilon move, NFA dengan E transition, NFA dengan E move, dan semacamnya. Epsilon closure. Epsilon closure itu himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki E closure yang menuju ke state itu sendiri. Nih ada contoh seperti ini. Nah, gimana langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA? Yang pertama, buat tabel transisi NFA, lalu tentukan E closure untuk setiap state. Selanjutnya, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari ENFA ke NFA. Nih cara rumusnya seperti ini. Lalu yang keempat, buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah 3. Lalu tentukan state akhirnya, dan juga buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah 4. Seperti itu buat tabel transisi. Oke, seperti itu. Dan next, ini ada latihannya juga, latihan. Oh, cuma sampai situ aja contohnya. Kita juga bisa mencari di GPT. ENFA dengan NFA. ENFA dan NFA adalah dua model dari otomata yang memiliki perbedaan penting dalam hal kemampuan transisi. Perbedaan utamanya tuh ada transisi epsilon. ENFA memiliki transisi epsilon, yaitu transisi tanpa membaca simbol input. Sedangkan NFA itu tidak memiliki transisi epsilon. Lalu ada representasi transisi. ENFA fungsi transisinya berbentuk Q, A dan Q, epsilon, di mana epsilon adalah simbol epsilon untuk transisi tanpa input. Sedangkan NFA fungsi transisinya hanya Q, A aja gitu. Lalu ada kompleksitas konversi ke DFA. ENFA untuk mengonversi ENFA menjadi DFA perlu dilakukan langkah tambahan untuk menghilangkan transisi epsilon.
Ini melibatkan hitungan klosur epsilon untuk step state. Sedangkan NFA, konversi langsung ke DFA, relatif lebih sederhana karena tidak transisi epsilon. Lalu ada persamaannya juga. Kedua model ini ekspresif secara ekivalen, artinya keduanya mampu mengenali kelas bahasa yang sama, yaitu bahasa reguler. Lalu ada setiap ENFA dapat diubah menjadi NFA dan setiap NFA dapat diubah menjadi DFA meskipun kompleksitas state dapat meningkat dalam proses konversi. Lalu juga ada contoh soalnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya biar mudah gitu memahaminya. Nah, pertama itu ada diagram ENFA. Diagramnya seperti ini. S0, S2, S1, S3. Lalu kita carilah state-nya itu ada S0, S1, S2, S3. Lalu inputannya ada A, B, C. Nah, state awalnya itu S0 ya kan, karena ada panahnya ini. Lalu state akhirnya itu yang lingkaran 2 ini atau S2. Nah, terus kita buat tabel transisinya. S0 ini menerima inputan A itu ada di S0. Input A itu ada di ke S2 dan juga ke S3. Berarti tulis S2 S3. Sedangkan input B juga sama ya, S2 S3 juga. Lalu input C itu dia nggak ada ya, berarti himpunan kosong. Lalu S1 input A itu, ini S1 input A itu dia ke diri dia sendiri dan juga ke S0, berarti S0, S1. Lalu ya kan, lalu input B itu dia ke S2 dan juga ke S3, berarti S2, S3. Sedangkan input C nya dia nggak ada, berarti dia himpunan kosong. Lalu S2 input A itu dia ke C. Berarti dia nggak ada, berarti dia himpunan kosong. Lalu sedangkan ke B dia ke S1 aja, S1. Lalu ke C dia ada ke S1 dan juga ke diri dia sendiri S2, berarti S1 S2. Nah, di sini juga ada ini ya, kayak simbol dolar gitu. Nah, ini tuh adalah epsilon. Berarti ternyata epsilon di diagram ini tuh ke S2 aja gitu. S2 aja. Yang lainnya enggak ada. Berarti epsilonnya S2. Lalu di S3 ini dia cuma menerima doang, dia enggak memberi. Jadi dari input A, B, C dia himpunan kosong. Nah, terus setelah kita udah buat tabel transisinya, kita tentukan eklosurnya. Nah, ini kan tadi kita udah nulis di sini kan. Nih. Kegedean. Nih. S0 itu kan nggak ada eklosurnya. Jadi kalau dia nggak ada, berarti itu diri dia sendiri gitu nulisnya. Jadi makanya eklosur S0 itu diri dia sendiri, S0. Lalu S1 juga ternyata nggak ada juga, berarti diri dia sendiri. Sedangkan S2 itu kan ada diri dia sendiri juga kan, berarti nggak ada sana S2. Nah, S3 ini juga kosong, himpunan kosong, berarti dia ke S3 itu sendiri gitu.
Lalu ini ada tentukan state tujuan untuk setiap state dari NFA. Yang rumusnya ini. Nah, seperti ini rumusnya. Kita mulai dulu dari state S0 input A. Kita tulis S0 input A, terus enclosure dari soalnya itu ya, key-nya tadi kan S0, terus inputnya juga A. Lalu closure dari S0 ini kan tadi diri dia sendiri kan nih, dari diri sendiri berarti kita bisa S0, A. Lalu kita pecah gitu ya, S0, A. Nah, dari S0, A ini tadi inputnya itu berapa? S0, A. S0, A berarti kan ini S2, S3. Nah, terus kita tulis di sini S0, S3, lalu kita pecah menjadi enclosure S2 union enclosure S3. Nah, enclosure S2 itu hasilnya diri dia sendiri kan nih, dan S3 juga diri dia sendiri, berarti nulisnya makanya S2 union S3. Lalu ini kita gabung, jadi hasilnya S2 S3 gitu. Yang S0B juga sama aja. Nah, kalau dia dari awal udah himpunan kosong gitu, maka hasil akhirnya bakal himpunan kosong. Kita cari yang beda ya, coba. S1A ini aja, S1A. Kita tulis ini, terus enclosure S1A. Enclosure S1A tadi kan S1 diri dia sendiri kan. Nih, enclosure S1 tuh diri dia sendiri. Jadi dia sendiri, terus tuh ini kita pecah jadi seperti ini. Lalu S1A itu hasil di sini, S1A itu S0 S1. S0 S1, terus kita pecah juga epsilon S0 S1. Lalu hasil dari enclosure S0 itu di diri sendiri S0, dan juga enclosure dari S1 itu di diri sendiri, maka hasilnya S0 S1 gitu. Dan seterusnya seperti itu sih. Nah, didapat di ini tabel NFA ini. Tadi kan ininya state-nya atau key-nya itu S0, S1, S2, S3. Lalu inputannya itu ada ABC, dan state awalnya itu ada SO. S0 kok SO. Dan final state-nya itu ada S2. Kita buat di tabelnya. Dari yang hasil di sini tadi ini, kita buat di tabelnya ini. Dengan hasil yang kita dapat, diagram tabel transisi NFA-nya itu yaitu S0 input A itu S2 S3, input B itu sama juga S2 S3, dan input C itu himpunan kosong. Lalu S1 input A itu S0 S1, input B S2 S3, input C himpunan kosong. Sedangkan S2 A itu dia himpunan kosong, yang B itu S1, C itu S1 S3. Nah, sedangkan S3 itu dari awal dari himpunan kosong, maka dia hasilnya himpunan kosong. Lalu kita cari state akhir dari NFA. Tadi final state-nya itu
S2 final state-nya. S2 union himpunan kosong, maka hasilnya adalah S2. Nah kan udah dapet nih final state-nya tuh S2 kan, dan S0 ini state awal. Nah dari tabel transisi ini kita bisa buat diagramnya seperti ini, sesuai aja kayak AB, input AB itu kan S2, S3, terus CD ini, terus dari S1 ini dia S0, S1, terus tuh juga input B itu S2, S3, terus S2 nih, S2 itu input B, BC nya ada S1, terus S3, C juga udah sih seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.